warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Yoga Putra dengan NPM 20010. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta. Di video ini saya akan melanjutkan materi dalam mata kuliah statistik, yaitu materi dengan ukuran dispersi. Pengertian dispersi yaitu ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Kemudian ada jenis-jenis ukuran dispersi, jangkauan atau range. Untuk data tunggal, jangkauan sama dengan xn dikurang x1. Tentukan jangkauan data 12, 14, 10, 8, 6, 4, dan 2. Untuk data berkelompok dapat ditentukan dengan dua cara. Jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik kelas terendah. Jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi kelas terendah. Berikut tabelnya. Dan di sini kita akan menentukan jangkauannya. Jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil berlaku untuk data tunggal dan data berkelompok. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antar kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1 dirumuskan dengan JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1 dan dirumuskan dengan QD sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1. Jangkauan antar kuartil atau JK ini dapat digunakan untuk menemukan data pencicilan. Data pencicilan adalah data yang kurang dari pagar luar. Di sini ada L sama dengan 1,5 kali JK, PD sama dengan Q1 dikurang L, PL dikurang Q3 ditambah L. Keterangannya, L yaitu satu langkah, PD adalah pagar dalam, dan PL adalah pagar luar. Kemudian ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Untuk data tunggal kita menemukan rumus yaitu DR sama dengan 1 per N dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar per N. Contoh soalnya, tentukan deviasi rata-rata dari 7, 6, 3, 4, 8, 8. Untuk data berkelompok, rumusnya yaitu DR sama dengan 1 per N sigma F dalam kurung X dikurang X bar sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X bar per N. Dan berikut ada tabelnya. Kemudian ada varian. Untuk data tunggal atau untuk sampel besar dalam kurung N lebih besar dari 30, kita menemukan rumus S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Untuk sampel kecil atau N sama besar dengan 30, kita menemukan rumus S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N sama dengan 1. Contohnya, tentukan varian dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Untuk data berkelompok, untuk sampel besarnya dalam kurung N lebih besar dari 30, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Untuk sampel kecilnya N sama dengan 30, kita menemukan rumus S kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Dan berikut tabelnya. Selanjutnya ada simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat. Simpangan baku sampel disimbolkan dengan S. Simpangan baku populasi disimbolkan dengan O. Menentukan simpangan baku, rumusnya yaitu S sama dengan akar varian. Rumus di atas berlaku untuk data tunggal dan data berkelompok. Selanjutnya kecondongan atau kemencengan. Simetris digambarkan sebagai berikut. Dan condong secara negatif atau condong ke kiri sebagai berikut. Dan condong secara positif atau condong ke kanan sebagai berikut.
Untuk mengetahui bahwa kurva condong ke kiri atau ke kanan, dapat digunakan metode berikut. Yang pertama, koefisien kemencengan persen. Rumusnya yaitu PSK sama dengan X bar dikurang MO dibagi S. Keterangannya, PSK di sini artinya koefisien kecondongan persen, X bar yaitu mean, MO yaitu modus, dan S adalah standar deviasi. Kemudian koefisien kemencengan Boulle, yaitu SKB sama dengan dalam kurung Q3 dikurang Q2 dikurang dalam kurung Q2 dikurang Q1 per dalam kurung Q3 dikurang Q2 ditambah dalam kurung Q2 dikurang Q1, atau SKB sama dengan dalam kurung Q3 ditambah Q1 dikurang 2Q2 dan dibagi dalam kurung Q3 dikurang Q1. Keterangannya di sini yaitu SKB sama dengan koefisien kemencengan Boulle dan Q sama dengan kuartil. Kemudian untuk mengetahui bahwa kurva condong ke kiri atau ke kanan dapat digunakan metode berikut. Koefisien kemencengan persentil SKP sama dengan P90 dikurang dengan 2P50 ditambah dengan P10 per P50 dikurang P10. Keterangannya SKP yaitu koefisien kemencengan persentil dan P yaitu persentil. Kemudian koefisien kemencengan momen untuk data tunggal. Koefisien kemencengan momen untuk data tunggal dirumuskan yaitu A3 sama dengan M3 per S3 sama dengan 1 per N sigma dalam kurung X dikurang X bar pangkat 3 per S pangkat 3. Di sini A3 yaitu koefisien kemencengan momen. Dan untuk data berkelompoknya, koefisien kemencengan momen untuk data berkelompok dirumuskan dengan A3 sama dengan 1 per N sigma dalam kurung X kurang X bar pangkat 3 F dibagi dengan S pangkat 3. Kemudian ada keruncingan atau kurtosis. Leptokurtik digambarkan sebagai berikut dan platikurtik berikut gambarnya. Kemudian mesokurtik digambarkan sebagai berikut. Di sini koefisien keruncingan untuk data tunggal mencarinya yaitu A4 sama dengan 1 per N sigma dalam kurung X dikurang X bar pangkat 4 kemudian dibagi dengan S pangkat 4. Untuk data berkelompok, A4 sama dengan 1 per N sigma dalam kurung X dikurang X bar pangkat 4 dikali F dibagi dengan S pangkat 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Let's go. Ekonomi Pembangunan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori ekonomi dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan ekonomi dan diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai kebuhataan. Peluang kerja, perencanaan ekonomi, analisis sistem, asisten peneliti, manajemen. Proses pembelajaran yang mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai kebuhataan. Peluang kerja, manajer tingkat operasional di bidang pemasaran, sumber daya manusia,
keuangan yang bekerja pada berbagai organisasi bisnis maupun non-bisnis, asisten analisis di berbagai lembaga penelitian dan konsultan bisnis, wirausaha muda mandiri, akuntansi. Mahasiswa dibekali kemampuan penguasaan software akuntansi dan software statistik. Dan bagi yang berprestasi, direkomendasikan untuk magang di KAP, KJA dan Perbankan, Bank Indonesia. Peluang kerja, akuntan, auditor, compliance officer, akuntan manajemen, akademis perguruan tinggi negeri dan swasta. Kami menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang berwawasan global dengan menggunakan kurikulum KKBK-KKNI dengan mengimplementasikan kearifan lokal yang ada di Minangkabau. Dalam kurikulum Revolusi 4.0 ada 3 penguatan yang akan kita berikan, yaitu penguasaan IT. Yang kedua yaitu penguatan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Di sini kita memiliki ada 10 orang dosen, hampir ataupun lebih dari 50% itu merupakan doktor. Selain itu, dosen-dosen kita ini memang aktif melaksanakan pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Dan penelitian-penelitiannya dipublish baik di jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Di program studi manajemen ini seperti membuka mindset saya, di mana lulusan program studi manajemen nanti tidak mencari pekerjaan, akan tetapi membuat lowongan pekerjaan. Dengan banyaknya kerjasama yang dibangun oleh Universitas Bung Hatta memberikan ruang bagi kami untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan saat berkuliah. Yang bisa mengeksplor diri saya lebih dalam lagi di bidang ekonomi, khususnya akuntansi. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mahasiswa dilatih bagaimana mereka terampil menggunakan komputer untuk melakukan pemecahan masalah yang tentunya dengan teknologi komputer, data yang diolah itu adalah data-data yang berkualitas, dalam arti akurat, tepat waktu, dan relevan. Dari sisi dosennya telah menghantarkan Prodi Akuntansi memperoleh akreditasi A Agustus 2019 yang lalu. Kemudian sekarang itu Prodi Manajemen sedang mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan seminar internasional maupun seminar nasional yang sudah diikuti.